Fraternity for World Peace and Living Together. Yeah. Sebuah dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dan kehidupan bersama. Dokumen Abu Dhabi ini menjadi peta jalan yang sungguh berharga untuk membangun perdamaian dan menciptakan hidup harmonis di antara umat beragama dan berisi beberapa pedoman yang harus disebarluaskan ke seluruh dunia. Mendiang Paus Fransiskus itu mendesak agar dokumen ini disebarluaskan ke akar rumput kepada semua umat beriman ya, dalam lingkup gereja Katolik. Di dalam dokumen itu, di dalam bukan dokumen ya, di dalam kata sambutannya itu Paus Fransiskus mengatakan bahwa you will find life by giving life, hope by giving hope, love by giving love. Anda akan menemukan hidup dengan memberi hidup. Anda akan menemukan harapan dengan memberikan harapan. Anda akan mendapatkan kasih dengan memberikan kasih. Nah, di pihak lain, Imam Besar Masjid Al-Azhar, Sheikh Tayeb, secara konkret memperlihatkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk menenun persaudaraan dan koeksistensi atau hidup berdampingan. Nilai-nilai yang terdapat dalam hasil pertemuan Paus dengan Imam Besar Al-Azhar ini antara lain adalah persaudaraan adalah jembatan yang menghubungkan kita melampaui perbedaan suku, agama, dan status sosial. Poin yang pertama di dalam dokumen tadi, ya, the document of human fraternity for world peace and living together. Poin yang kedua yaitu kasih universal. Universal itu berarti umum, yang berlaku umum. Kasih yang berlaku umum yang diajarkan di dalam Fratelli Tutti dan Laudato Si. Nah, mestinya kasih yang universal ini bukanlah cuma teori belaka, tetapi Bapak Paus meminta ini menjadi cara hidup yang menggerakkan kita untuk peduli dan bertanggung jawab. Dan kasih ini memajukan pribadi dengan mengisi hati kita dengan empati dan keberanian untuk saling berbagi. Ya, itu mengenai poin-poin besar di dalam dokumen yang ditandatangani tadi oleh mendiang Paus Fransiskus bersama dengan Imam Besar Al-Azhar, yaitu Sheikh Ahmed El Tayeb di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab waktu itu, di tanggal 4 Februari 2019. Nah, itu kayaknya sebelum masa pandemi ya, belum masa COVID. Mereka pernah bertemu, dua tokoh besar dalam keagamaan itu saling bertemu untuk menyepakati sebuah dokumen yang menyerukan persaudaraan, ya, fraternity, persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan kehidupan bersama. Baik, itu poin yang pertama mengenai mengetahui tentang latar belakang dari kasih universal yang sudah dicanangkan bersama oleh mendiang Paus Fransiskus dan Sheikh Ahmed El Tayeb. Ya, nah, Paus meminta di dalam kehidupan kita menggereja bahwa dalam ensikliknya nanti di dalam Fratelli Tutti dan Laudato Si itu bukan cuma berbicara tentang teori belaka, tetapi juga merupakan cara hidup umat. Gimana kita bisa peduli dan bertanggung jawab. Oke, itu poin pertama mengenai mengetahui. Memasuki poin yang kedua tentang kasih universal.
kasih universal adalah kekuatan yang mengubah egoisme menjadi kepedulian, kebencian menjadi persatuan. Ini adalah undangan untuk berani keluar dari zona nyaman dan melihat sesama sebagai saudara yang sejati. Melalui kasih inilah kita belajar menghormati martabat setiap manusia dan menjaga alam sebagai anugerah yang harus dilestarikan. Ya, pada akhirnya kita akan mengerti bahwa kehidupan kemanusiaan kita itu tidak bisa dilepaskan dari alam kita. Di kehidupan kemanusiaan kita itu tidak bisa terlepas dari alam di mana manusia itu hidup. Maka bukan cuma persaudaraan saja, tetapi juga bagaimana melihat bahwa dunia ini adalah rumah bersama. Karena kita sudah merasa bersama sebagai sesama manusia, maka di mana kita berpijak, yaitu bumi kita itu dilihat sebagai rumah bersama untuk dijaga atau dipelihara dengan baik. Itu, maka ini dua ensiklik ini memang seperti melengkapi satu dengan yang lain. Di salah satu sisi adalah persaudaraan, di sisi yang lain Laudato Si itu menggambarkan rumah di mana bumi yang kita diami ini itu adalah rumah kita bersama sebagai sesama saudara dalam kemanusiaan. Pentingnya persaudaraan universal itu dalam perspektif kita sebagai orang Katolik, karena pada hakikatnya kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Persaudaraan universal mengacu kepada keyakinan bahwa semua manusia adalah anak-anak Allah yang sama. Dikatakan bahwa Allah itu menerbitkan matahari baik untuk orang baik maupun untuk orang yang jahat. Menurunkan hujan juga untuk orang yang baik, juga untuk orang yang jahat. Menumbuhkan pohon-pohonan tidak hanya untuk orang baik, tapi juga orang yang juga pada akhirnya memilih jalan untuk jahat. Jadi, pada hakikatnya sebenarnya memang manusia itu dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah itu sendiri. Karena ya itulah, Allah itu menyediakan bagi kita, hanya sekarang tergantung dari kita. Pilihannya itu mau berlaku baik atau mau berlaku jahat. Dalam rangka persaudaraan inilah kita diajarkan untuk tidak saja bergaul dengan orang-orang yang baik, tapi juga melihat orang-orang yang selama ini dianggap jahat itu kenapa? Karena memang semuanya sebenarnya dipanggil dengan kodrat yang sama sebagai anak-anak Allah. Yang kedua adalah mempromosikan perdamaian. Nah, persaudaraan universal ini juga merupakan jalan untuk mempromosikan perdamaian. Dengan menjunjung nilai-nilai persaudaraan, kita dapat menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis melalui rasa kebersamaan, hak yang sama, dan kasih sayang timbal balik. Dan lebih daripada itu, persaudaraan universal ini itu memang pada akhirnya mengasihi manusia tanpa batas. Mengasihi semua manusia, semua orang, termasuk mereka yang berbeda atau bahkan musuh, adalah perpanjangan dari persaudaraan untuk mempererat ikatan seluruh umat. Ya, di minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa bagaimana Santo Fransiskus Assisi yang hidup di abad ke-10 Masehi yang kita kenal itu juga merupakan sebuah peristiwa kelam dalam kehidupan kemanusiaan kita. Juga kehidupan kelam dalam kekristenan kita. Kenapa? Karena pada saat itu berkecamuk perang salib
Nah, di tengah-tengah berlangsungnya perang salib itu, Santo Fransiskus Assisi itu malah mengunjungi Sultan, saya lupa kemarin itu, Sultan siapa itu ya, di Mesir untuk menyerukan perdamaian, hentikan peperangan. Ini hanya untuk membinasakan kemanusiaan saja. Tuh eh, apa ya? Eh, merupakan sebuah sikap yang kontradiktif di mana waktu itu dunia seolah-olah terbelah dua antara kubu tentara salib dan kubu pasukan dari Muslim. Sini kita bisa belajar bagaimana Santo Fransiskus Assisi itu berani untuk mengambil sebuah terobosan. Jadi sebenarnya suara-suara perdamaian yang sering disuarakan oleh para paus kita itu sebenarnya bukan bukan baru-baru aja terjadi di abad ke-20, tidak. Di abad-abad yang lampau bahkan itu sudah dipraktekkan oleh Santo Fransiskus dari Assisi yang tentu berlatar belakang dari pengajaran kita Yesus. Ya, itu poin kedua mengenai memahami tentang kasih yang universal. Mengapa penting? Ya ini, kita sejatinya itu sebenarnya dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah, yang kemudian itu adalah melalui persaudaraan universal ini kita sedang mempromosikan yang namanya perdamaian, dan pada akhirnya kita diminta untuk mengasihi manusia tanpa batas, tanpa melihat batasan-batasan yang ada. Baik, itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga tentang menghayati. Nah, di dalam ensikliknya itu Paus mengatakan bahwa hidup merupakan seni perjumpaan dengan setiap orang, bahkan dengan orang-orang di pinggiran dunia dan dengan bangsa-bangsa asli. Karena masing-masing dari kita belajar sesuatu dari yang lain. Tak seorang pun tidak berguna dan tak seorang pun bisa disingkirkan. Paus memberikan catatan khusus tentang mujizat kebaikan hati. Suatu sikap untuk dipulihkan kembali karena merupakan bintang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan dan membebaskan kita dari kejian, kecemasan, keramaian yang gila-gilaan yang menonjol di era sekarang ini. Ini salah satu ungkapan mendiang Paus Fransiskus. Paus mengungkapkan hakikat dari keterbukaan persaudaraan yang memungkinkan kita untuk mengakui, menghargai, dan mencintai setiap pribadi tanpa tergantung pada kedekatan fisik, tanpa memperhatikan di mana dia dilahirkan atau berada. Bayangkanlah seorang Santo Fransiskus yang membelai serigala dan menyapa alam dengan cinta. Ya, memang Santo Fransiskus Assisi ini memang terkenal itu memang bersahabat dengan alam. Ya, tentu di dalam kehidupannya yang memang dia menjadikan dirinya itu hidup dalam semangat kemiskinan, sehingga mudah sekali untuk menyapa alam. Bahkan dia bersajak, membuat sajak untuk alat. Nah, di sini dikatakan bahwa Sang Santo itu ber, apa ya, menyapa alam itu dengan cinta. Alam di sini termasuk kan segala macam satwanya, tumbuh-tumbuhannya, bahkan alam sekitar itu disapa dengan cinta oleh Sang Santo Fransiskus Assisi. Bisa jadi dia dengan binatang-binatang yang dianggap musuh atau buas itu
tidak dilihat sebagai musuh. Ya, karena dia menyatu, sebegitu menyatunya dengan alam. Maka dikatakan di sini Santo Fransiskus itu pernah membelai serigala, di mana sikap sederhana dan rendah hatinya mengajarkan kita untuk membuka hati bagi sesama dan renungkanlah, apakah kita sudah memberi ruang bagi kasih sejati itu tumbuh dalam kehidupan kita? Apakah kita berani melangkah dengan tindakan yang nyata dan untuk membantu dan merawat? Renungan-renungan tersebut mengajak kita bangkit dari keheningan, membawa kasih universal menjadi nyata dan setiap nafas kehidupan, memajukan diri sekaligus memperkuat persaudaraan demi dunia yang lebih damai dan bersih. Ya, itu poin yang ketiga mengenai menghayati tentang kasih yang universal, yang pada akhirnya memang akan memajukan setiap orang untuk melihat persaudaraan dan perdamaian, tanpa harus melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Ini terinspirasi oleh bagaimana Santo Fransiskus yang tadi saya katakan itu, di tengah berkecamuknya perang salib, seolah-olah beliau itu melawan arus, ya. Di mana kala itu dunia seolah-olah terbelah antara satu kubu dengan kubu yang lain, beliau malah seolah-olah seperti melawan arus, ya, malah mengunjungi daerah yang merupakan daerah kekuasaan dari tentara Muslim, yaitu seorang sultan di Mesir. Ya, seperti yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Ya, itu poin ketiga mengenai menghayati dan bagaimana untuk mewujudkannya. Bagaimana mewujudkan kasih yang universal kepada sesama dan lingkungan. Hal-hal kecil di bawah ini merupakan tindakan nyata dalam mewujudkannya. Jadi mungkin kita akan berpikir, oh terlalu luas lingkupnya nih, Fratelli Tutti dan Laudato Si. Ya, karena memang tingkatannya itu tingkatan gereja secara universal. Lalu apakah saya bisa melakukan tindakan secara pribadi berkaitan dengan eh, Fratelli Tutti ini dan Laudato Si ini? Bisa. Tindakan-tindakannya tindakan-tindakan sederhana saja. Ya, mulailah dari hal sederhana, misalnya senyum, sapaan, tindakan kecil yang menunjukkan perhatian yang tulus. Dan itu tidak terbatas kepada sesama kita saja yang mengimani Kristus. Kepada saudara-saudara yang tidak mengimani Kristus pun juga itu diminta. Carilah pendengar yang baik, hadir untuk mereka yang membutuhkan tanpa pilih kasih. Kemudian ini Laudato Si-nya ini, lindungilah lingkungan kita dengan langkah-langkah kecil, seperti mengurangi sampah dan menjaga kebersihannya. Ya, terutama sampah-sampah yang tidak bisa hancur secara alami dan masih bisa didaur ulang. Itu misalnya sampah plastik. Ya, dan juga tentang bagaimana terawatnya lingkungan. Itu juga merupakan implementasi dari Laudato Si. Jadi bukan sesuatu yang sulit kita bayangkan. Apa yang diminta oleh mendiang Paus Fransiskus itu di dalam Laudato Si. Bangun komunitas yang inklusif dan ramah. Bukan eksklusif tapi inklusif, terbuka untuk semua. Tempat semua merasa diterima dan dihargai. Contoh seperti paroki kita itu sangat inklusif, ya.
eh, beberapa kali kita menyelenggarakan event untuk merayakan perayaan hari besar bersama. Tuh. Itu menunjukkan bahwa gereja, terutama paroki kita itu tidak diam di dalam temboknya sendiri, tapi sangat terbuka dengan orang di sekitar, bahkan komunitas-komunitas yang sangat berbeda dengan kita. Dan akhirnya jadikan bela rasa sebagai nafas dalam setiap tindakan kita, menguatkan ikatan persaudaraan. Contoh paling konkret saja, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu adalah seorang pemotor, lalu di depan kita ada seseorang yang jatuh dari motor, ya tentu panggilan kemanusiaan kita langsung, naluri kita itu kan langsung penolong ya. Dan adakah kita bertanya, kamu suku apa? Kamu agama apa? Enggak. Itu secara naluriah itu tanpa menanyakan itu langsung melakukan tindakan pertolongan. Nah, ini yang hal-hal yang seperti ini yang memang dimaksud oleh Paus Fransiskus sebagai kasih yang universal, menjadi wujud dari kasih yang universal. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu mengenai materi kita tentang kasih yang universal yang pada akhirnya memajukan pribadi setiap manusia dalam mewujudkan bagaimana menjalin persaudaraan sesama manusia untuk perdamaian dan kehidupan bersama. Sudah ditandatangani oleh mendiang Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Al-Aqsar Syekh Ahmad Ayat Tayyib. Baik, setelah menyelesaikan wujud poin yang keempat yaitu mewujudkan, lalu nanti Bapak Ibu yang bertugas sebagai pembawa materi PI nanti akan silakan untuk memimpin sharing umat dengan menggunakan 5 pertanyaan ini. Walaupun di sini sebenarnya ditanyakan kepada diri sendiri nih, tapi tidak apa-apa, nanti diberi waktu untuk bertanya dalam diri sendiri, lalu nanti akan saling di-sharingkan. Bagaimana cara saya mencerminkan kasih universal dalam hidupku? Apakah saya cukup berani menunjukkan kepedulian kepada mereka yang sering terlupakan? Bagaimana saya bisa menjadi agen persaudaraan di lingkungan dan komunitasku? Apa satu langkah kecil yang bisa saya ambil dari hari ini untuk memajukan kasih dan persaudaraan? Bagaimana saya menjaga dan mencintai bumi ini sebagai rumah bersama kita semua? Ya, di sini memang 5 pertanyaan ini memang mencakup kedua ensiklik dari Paus Fransiskus tadi, yaitu Fratelli Tutti dan Laudato Si. Silakan nanti Bapak Ibu itu saling berdiskusi di lingkungan. Mungkin ada hal-hal yang pernah dialami sebagai kehidupan kebersamaan yang real di tengah kehidupan kita. Tidak lagi mementingkan atau tidak lagi sekedar mengikuti hawa nafsu yang tadi diprotes oleh Santo Paulus di dalam surat kepada gereja di Efesus. Tinggalkan semua itu, kata Rasul Paulus. Ya. Itu kira-kira Bapak Ibu yang terkasih mengenai materi kita, simple saja dan saya kira mungkin tidak terlalu sulit ya untuk disampaikan nanti di umat lingkungan masing-masing. Baik, demikian materi
kita untuk minggu ini yang bertajuk tentang kasih universal yang akan memajukan pribadi-pribadi kemanusiaan kita. Baik, pembahasan materi kita sudah selesai dan silakan dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mungkin, atau ada yang kata-kata yang perlu dijelaskan ya, kata-kata yang bersifat informatif mungkin yang mau dijelaskan seperti apa. Silakan. Silakan kalau ada. Atau mungkin ada dari Bapak Ibu, Suster yang mau menambahkan materi kita. Silakan. Saya kira tidak terlalu sulit ya. Nah, eh, sebenarnya kesinambungannya dari minggu yang lalu, materi yang minggu yang lalu itu sudah kita bahas. Walaupun dengan kisah yang berbeda tentang orang-orang Samaria, baik orang Samaria yang baik hati maupun perempuan Samaria gitu ya. Inspirasinya diambil dari surat pertama Rasul Yohanes gitu ya, minggu yang lalu. Kalau ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada gereja di Efesus. Baik, silakan Bapak Ibu, Suster, mungkin ada yang mau menanggapi tentang materi ini. Baik, Pak Marcel. Ya, Pak Bone, silakan Pak Bone. Terima kasih. Oh, Malam semua. malam Pak Bone. Singkat saja, karena dengan berkaitan dengan bacaan kita dari Efesus 4, ya, 17 sampai 32 itu Ya, berkaitan sekali dengan apa yang materi pendalaman yang disampaikan oleh Pak Marcel. Dalam hal ini, garis besarnya bahwa kasih universal akan mengubah pribadi-pribadi yang baik. ya. Bila itu kalau kita lihat dari ayat 23 sampai taruhlah 23 sampai 32 itu kita baca semua, kalau itu kita tidak buang amarah, kita buang benci, itu tidak akan muncul itu kasih universal. Betul Pak. Tetapi kalau itu kita buang, kita menjadi manusia baru, berarti itu akan jadi kasih universal. Mungkin itu aja Pak Marcel. Baik. Kayaknya itu bacaan ini kan berkaitan sekali nih. Makasih Ya. Pak. Baik, terima kasih Pak Bone. Ya, memang dasarnya memang sudah sangat jelas di dalam bacaan kitab suci yang dipilih untuk materi ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bone bahwa memang dasarnya adalah hal-hal yang tidak baik pada kita yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai manusia lama kita. Itu, kalau kita tidak singkirkan itu, maka apa yang dicita-citakan di dalam dokumen yang ditandatangani oleh mendiang Paus Fransiskus dan Sheikh Ahmad El Tayeb tadi itu mustahil untuk terlaksana. Jadi dasarnya memang bukan karena hanya rasa kasihan, karena rasa kemanusiaan, bukan. Tapi memang ada roh Allah yang bekerja dalam diri kita sebagai manusia baru yang sudah mengenal Kristus. Ya, kita tidak memungkiri bahwa dalam kelemahan kemanusiaan kita kadang-kadang ada rasa amarah, rasa jengkel, ketersinggungan. Itu kadang-kadang seolah-olah mau menguasai kita. Tapi disinilah Sang Rasul itu kembali menegaskan bahwa buanglah semua itu dan menjadilah manusia yang baru sebagai orang yang sudah mengenal atau orang yang sudah ditebus oleh Kristus.
Jadi memang eh, atas dasar itu, maka didorong oleh dasar pengajaran dari Sang Rasul, kemudian 10 abad kemudian seorang santo yaitu Santo Fransiskus Assisi itu mengimplementasikannya atau eh, mewujudkannya di dalam tindakannya dia, bagaimana dia berkunjung ke yang seharusnya dianggap sebagai musuh. Itu minggu lalu yang kita bahas. Nah, lalu ini juga menginspirasi sang Paus almarhum mendiang Paus kita Fransiskus. Bukan kebetulan namanya sama-sama Fransiskus, tidak. Menurut saya itu tidak kebetulan. Jadi memang Paus Fransiskus itu berani mengambil nama Fransiskus itu karena memang mau mewujudkan apa yang pernah dilakukan oleh Sang Santo. Sehingga beliau memilih nama Fransiskus, bukan saja memilih nama Fransiskus, tapi juga mengulang kembali apa yang pernah dikaryakan oleh Santo Fransiskus Assisi. Ya, kita kenal juga bagaimana Paus Fransiskus juga berkunjung ke Irak waktu itu, mengunjungi tempat asalnya Bapak Abraham. Itu kan ada di Irak, Ur Kasdim. Ya, di tengah bayang-bayang kelompok-kelompok bersenjata di Irak. Kan masih ada itu kelompok-kelompok bersenjata. Waktu itu juga masih ada ISIS. Tapi ya dengan ketulusan hati dan keberaniannya Paus Fransiskus itu mau berkunjung ke sana. Bukan cuma sekedar kunjungan sebagai pemimpin dunia, tetapi lebih kepada memperlihatkan bahwa dari masa-masa yang sudah lampau memang penerus saya, bukan penerus, orang yang bernama Fransiskus itu sudah melakukan hal tersebut. Ya, itu kembali dilakukan oleh Paus Fransiskus sebagai gambaran bahwa gereja yang sebenarnya itu adalah gereja yang terbuka, di mana orang sedang berlomba-lomba untuk saling membunuh, saling menyakiti. Gereja tidak seperti itu. Gereja terbuka kepada siapa saja, bahkan orang yang dianggap musuh sekalipun, gereja terbuka. Baik, silakan. Mungkin masih Izin Pak ada. Marcel. Ya, silakan. Ya, izin Sister, Bapak Ibu. Pak Marcel, kalau yang saya tangkap berarti eh, gereja Katolik yang universal ini berarti gereja yang menghadirkan kasih Kristus kepada semua orang gitu ya Pak Marcel ya. Menghadirkan kasih Kristus kepada semua orang. Nah, kemudian kita ini kan menghadirkan kasih Yesus itu ke semua orang, tapi terkhusus atau lebih spesial untuk orang-orang yang tersingkir, teraniaya, atau yang terabaikan, gitu ya Pak Mas. Nah, kemudian dari rasa kepedulian seperti itu, kasih yang seperti itu, tapi tidak hanya terbatas ke personal, tapi untuk mendorong lebih keluar lagi dari diri sendiri ke sosial, mungkin ya seperti ya Pak Mas. Ya. Artinya ke sosial, kemudian solidaritas, kemudian perdamaian secara umum begitu ya, kurang lebih ya Pak Marcel ya. Mohon dikoreksi Pak. Thank you. Baik. Ya, benar Mas Didi bahwa memang yang disampaikan tadi itu poin-poin utamanya seperti itu. Nah, hanya nanti kalau misalnya di diskusi lingkungan itu mungkin lebih spesifik kali nanti ya. Di lingkungan bagaimana? Apakah lingkungan saya, di mana saya berlingkungan itu juga terbuka, inklusif, tidak eksklusif gitu. Apakah selama ini lingkungan saya itu hanya berfokus kepada paroki saja, atau berfokus kepada
sesama anggota lingkungan saja? Adakah lingkungan itu berani untuk seperti paroki yang terbuka, inklusif? Ya. Nah, itu nanti silakan untuk saling didiskusikan, saling dibicarakan gitu ya. Kan kumpulan dari gereja-gereja domestik, yaitu keluarga, itu kan pada akhirnya membentuk lingkungan. Di lingkungan itu kan adalah kumpulan dari gereja-gereja terkecil, yaitu gereja domestik rumah, keluarga. Itu adalah gereja terkecil, lalu membentuk gereja yang lebih membesar, yaitu lingkungan. Nah, di sini kan karena poinnya kan ada gereja, kan, baik dia itu dalam skup yang kecil maupun yang skup yang besar, itu bahasanya sama, atau doktrinnya sama. Kalau itu berlaku untuk gereja universal, maka itu juga berlaku bagi gereja dengan unit terkecil, atau katakanlah itu adalah keluar. Ya, terima kasih Mas Didik tanggapannya. Pak Marcel sedikit, Pak. Oke, lanjut Pak. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tadi sudah banyak kita bahas ya masalah kasih ya, universal ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya menjadi satu tantangan ya, tantangan menurut saya bagi kita, karena saya berpikir seperti ini. Kita bersyukur hidup di Indonesia. Kalau bapak-bapak yang mungkin yang lahir di tahun 80-an ke bawah, itu sekat-sekat antar antar agama, antar suku, antar ras itu mungkin hampir tidak ada dulu ya. Kalau saya rasakan ya. Jadi memang semakin ke sini itu semakin ada pergeseran budaya di kita. Dulu itu toleransinya sangat tinggi sekali. Saya benar-benar saya merasakan, dan ini sudah pernah saya sampaikan di lingkungan saya karena kita membahas masalah beberapa minggu ini membahas masalah bela rasa ya. Nah, yang menjadi tantangan kita itu adalah memang dari kitanya sendiri, apakah kita mau berubah mengikuti suasana atau alur yang ada sekarang, karena sekarang ini orang benar-benar berfokus pada diri sendiri. Jadi sudah seperti orang-orang di luar sana, di belahan bumi sebelah sana ya. Tapi kalau saya flashback pada saat zaman saya dulu kecil, pada saat zaman saya dulu SD, wah itu rasa toleransinya sangat tinggi sekali. Ya, sangat tinggi sekali, tidak ada bentrokan, dimanapun kita beribadah aman, ya. Tapi saat ini itu mulai menjadi tantangan sebenarnya bagi kita, bagi gereja. Nah, terkadang memang yang menjadi satu lagi yang menjadi tantangan bagi diri kita sendiri adalah konsistensi kita dalam menyebarkan kasih yang universal itu, gitu. Jangan sampai malah itu yang menjadi bumerang bagi kita. Kenapa saya bilang menjadi bumerang? Kita berbuat baik kepada orang, tiba-tiba yang feedback yang kita dapatkan sebenarnya di luar ekspektasi kita, akhirnya kita malah berbuat jahat kepada orang. Jadi tantangannya sebenarnya seperti itu yang ada saat ini. Dan terlebih lagi yang paling penting adalah dengan anak-anak atau generasi kita. Ya, anak-anak atau generasi kita yang mungkin saat ini tidak merasakan dulu suasana pada saat kita kecil dulu ya. Mereka memang sudah lahir di abad saat ini yang mana kondisi sosial itu sudah sangat berbeda dan banyak sekali sekat-sekat. Ya, banyak sekali sekat-sekat itu. Kita tidak berbicara hanya masalah agama, tetapi berbicara masalah ekonomi, berbicara masalah suku, berbicara masalah ras, banyak sekali sekat-sekatnya. Bahkan terkadang juga apalagi namanya sama-sama misalkan sama-sama kita sama Kristen, misalnya Katolik dan Protestan dan sebagainya ya. Itu juga terkadang ada sekat-sekat yang seperti itu gitu loh, yang malah justru mengurangi bela rasa dan kasih yang secara universal. Mungkin seperti itu Pak Marcel, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edwan. Ya memang saya pun juga mengalami apa yang disampaikan Pak Edward, bahwa memang kondisi seperti dulu itu tidak sama dengan sekarang, karena memang mungkin sudah sangat dipengaruhi oleh, ya tidak terlepas dari
Yang pertama adalah eh, politik, bagaimana politik itu dijalankan yang biasa kita dengar di pemberitaan-pemberitaan itu ya, politik identitas. Bahwa memang orang yang memang selalu mengedepankan kami. Ya, kalau dilihat lagi sebenarnya itu adalah sebuah kepentingan sebenarnya. Kepentingan yang akhirnya mengatasnamakan institusi, katakanlah itu sampai institusi agama. Padahal kalau dilihat mungkin belum tentu, atau mungkin tidak semua institusi agama yang dimaksud itu menyetujui apa yang mereka idekan seperti itu. Belum tentu. Nah, ini memang sangat dipengaruhi oleh kepentingan dari yang mempromosikan politik identitas tersebut. Karena mungkin ada agenda-agenda yang sebenarnya kalau dilihat itu nggak ada hubungannya dengan, apakah pertanyaannya apakah kalau dia mencapai tujuannya itu terus akhirnya memang dia sendiri itu jadi taat menjalankan eh, ritualnya atau apa, belum tentu juga ya. Eh, kita tidak berbicara tentang agama apapun, sesuatu agama apapun, agama apapun itu kalau dia bergandengan dengan kekuasaan, itu malah berlawanan dengan ajarannya sendiri gitu. Dan itu juga pernah terjadi dalam gereja kita, gereja Katolik. Makanya saya sangat bersyukur sekali bahwa ada namanya Edik Milan, di mana itu muncul dari seorang yang dianggap pemberontak atau orang yang dianggap orang yang tidak benar gitu. Benito Mussolini, pemimpin Italia di Perang Dunia Kedua itu membuat yang namanya edik pemisahan antara kekuasaan dan gereja. Dan pada akhirnya kan gereja yang tadinya itu dipandang, gereja Katolik ini terutama, yang dipandang itu sangat berdosa, mengakibatkan kekacauan dunia, terutama di abad ke-16 yang disebut sebagai abad ke-8, di mana kekuasaan gereja itu sangat absolut, mengatur kehidupan sangat absolut, bahkan mengintervensi kehidupan sekular, dan akhirnya melahirkan sekte baru, yaitu gerakan reformis, gerakan reformasi, yang mengatakan dirinya bahwa mereka mau mereformasi di ajaran kekristenan yang sebenarnya gitu. Tapi enggak juga, bohong juga. Gerakan reformis itu juga bohong pada akhirnya. Kan melahirkan tokoh-tokoh seperti Calvin, Zwingli, Jerman yang dikatakan itu sebagai pusat dari Protestanisme, itu juga pada akhirnya menjadi mesin pembunuh manusia dengan melakukan Holocaust di Perang Dunia Kedua. Ya, saya terinspirasi dengan film Robert Oppenheimer gitu ya. Robert Oppenheimer itu kan seorang ahli fisika yang akhirnya membuat bom atom, dan dia memberi judul, kan dia membuat 3 bom atom. Itu sebenarnya sindiran kepada orang yang mengatakan saya ini Kristiani, tetapi dalam kehidupannya itu sangat berlawanan dengan ajarannya itu. Kayak Hitler itu membunuh
Orang Yahudi 6 juta, orang Yahudi di kamp konsentrasi Perang Dunia Kedua. Nah itu, jadi agama apapun itu, kalau bersentuhan dengan kekuasaan, malah jadi iblis. Nah saya bersyukur, tadi saya katakan tadi, Benito Mussolini itu seorang pemimpin politik Italia yang memang bersekutu dengan Jerman, itu membatasi kekuasaan gereja dengan kekuasaan pemerintahan. Dan kita tahu, Bapak Ibu yang terkasih suster, setelah Perang Dunia Kedua, akhirnya kan gereja Katolik itu mereformasi dirinya sendiri menjadi lebih baik seperti hari ini. Saya orang Katolik, tapi saya tidak pernah malu bahwa oknum-oknum dalam gereja Katolik itu pernah berbuat salah di masa yang lampau. Tetapi saya bersyukur dan juga sekaligus bangga bahwa gereja Katolik itu mereformasi dirinya sendiri, terutama setelah Konsili Vatikan Kedua. Wajah gereja Katolik itu berubah bersih sampai hari ini. Memang kalau yang dikatakan institusi keagamaan itu bersentuhan dengan kekuasaan, itu bisa jadi iblis malah. Di masa pertumbuhan kekristenan, di masa para rasul, itu kan gereja kan dalam masa penganiayaan, 300 tahun masa penganiayaan. Ketika Kaisar Konstantin Agung itu memeluk kekristenan dan mengubah kekristenan itu menjadi agama negara, nah disitulah mulai terjadi perselingkuhan dalam tanda petik antara kekuasaan dengan gereja. Dan itu berlangsung sampai abad ke-16, di mana muncullah gerakan-gerakan yang mengatasnamakan reformis. Tapi sebenarnya juga iblis juga isinya. Zwingli, Calvin, Martin Luther itu juga menyuarakan politik identitas. Bahkan Adolf Hitler itu kenapa bisa bertindak seperti itu? Karena terinspirasi oleh tulisannya Martin Luther. Jerman yang dilihat sebagai pusat dari Protestantisme itu ya melakukan hal yang keji juga sebenarnya. Tidak lebih baik dari gereja Katolik yang dia protes. Enggak. Sama saja. Ya itulah. Kalau yang namanya agama itu bersentuhan dengan kekuasaan, udahlah, itu pasti iblis juga isinya. Ya, kira-kira seperti itu. Baik. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau menambahkan. Mohon izin Pak Marcel. Ya, Pak Mandi. Silakan. Ya, kalau saya cuma menambahkan aja Pak Marcel, Ya, yang ensiklik dari Paus Francis. Fransiskus ini memang ada seruan untuk kita semua. Mungkin namanya manusia Pak Marcel, terkadang memang apa ya, pasti dia untuk melihat dari eh, kelompoknya sendiri. Salah satunya lah di dalam gereja kita kan banyak juga kelompok-kelompok. Tidak mustahil mereka itu lebih mentingkan kelompoknya itu sendiri. Bisa jadi, Pak. Misalnya, tidak usah jauh-jauh. Misalnya di apalah di karismatik misalnya gitu kan. Ada sesuatu hal misalnya terjadi. Nah, andai kan terjadi di luar kelompok mereka, belum tentu juga mereka itu juga apa kan? Mungkin itulah di apa di keprihatinan mungkin Paus bahwa memang terkadang memang kita itu eh, lebih condong kepada di diri kita sendiri atau kelompok kita. Eksklusif Ah, ke kelompok kita. misalnya juga terjadi hal-hal
hal-hal kebakaran, misalnya begitu, di luar daripada kita. Mungkin pertanyaan pertama, adakah orang Katolik yang ada di situ? Pasti itu yang muncul pertama kan di Iya, apa kita kan? iya, Nah, pasti itu yang muncul. Itu iya, sudah secara naluri kita sebagai yang berkelompok seperti iya, itu. Tapi seruan mungkin dari apa ini? Ah, Paus ini supaya memang mungkin itu nanti yang kita bawakan di dalam lingkungan memang ya ya kita pandang samalah semua manusia itu karena memang kita mau membantu dengan sepenuh hati ya mungkin janganlah memandang dari apa kelompok kita itu sendiri mungkin itu yang bisa saya apakan Pak Marcel. baik. Terima kasih Pak Pandi. Iya. Menanggapi tentang apa yang tadi Pak Pandi sampaikan mengenai di dalam lingkup paroki kita ya. Hmm. eh, Sebenarnya walaupun ada kelompok-kelompok itu disebut saja sebagai kategorial, Pak. Jadi ada Hmm. kelompok-kelompok kategorial. Walaupun ada yang bertaraf nasional seperti WKRI itu nasional itu, Pak. Artinya itu memang bentukan pemerintah, WKRI atau PMKRI misalnya atau Pemuda Katolik itu memang bentukan pemerintah, itu wadah yang dibentuk oleh pemerintah untuk pemudanya orang Katolik atau mahasiswanya orang Katolik itu. Nah, tetapi dalam pandangan gereja paroki kita terutama itu dilihat sebagai kategorial, tidak dipandang lebih eksklusif gitu, enggak. Jadi dipandang sebagai kategorial, maka disebut itu sebagai kelompok-kelompok kategorial yang kalau kita itu nanti bermuspas, itu kan mereka diundang juga. Artinya mereka itu merupakan bagian dari kita. Ini kalau kita berbicara internal kita ya. Kelompok-kelompok yang ada dalam paroki kita itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang eksklusif, tidak. Tetapi itu merupakan bagian dari keseluruhan umat yang juga nanti akan mengirimkan wakil-wakilnya kalau misalnya kita bermuspas atau ada rapat-rapat besar dalam paroki. Itu dilihat sebagai kelompok kategorial. Event itu seperti CU, itu juga dilihat sebagai kelompok yang merupakan bagian dari gereja. Jadi walaupun itu bentukan pemerintah atau itu bukan bentukan pemerintah, tetapi dia itu merupakan satu kelompok dalam gereja paroki kita, itu tetap dilihat sebagai sebuah eh, kelompok kategorial. Tidak lebih tinggi derajatnya dari misalnya Legio Maria, itu kan bukan bentukan pemerintah. Ada kelompok pendoa namanya Legio Maria, itu juga dilihat sebagai kategorial. Tidak lebih tinggi WKRI daripada Legio Maria dalam pandangan gereja Katolik. Walaupun Legio Maria itu bukan bentukan pemerintah. Nah, itu yang saya mau tanggapi mengenai, karena tadi Pak Pandi sempat menyebutkan ada kelompok-kelompok di dalam paroki kita itu, apapun itu, misalnya kelompok PDKK gitu, itu tetap dilihat sebagai kategorial yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan dari umat gitu. Maka selalu diharapkan itu terlibat di dalam kehidupan internal menggereja kita gitu. Lebih luasnya lagi adalah bagaimana gereja tidak membatasi dirinya, hanya hidup di dalam tembok tembok rumahnya sendiri. Dalam tanda petik, kalau saya mengatakan gereja itu adalah rumah kita, itu tidak hidup dalam tembok rumahnya sendiri, tapi juga tetap terbuka kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, kira-kira seperti itu Pak Pandi. Ya, terima kasih. Baik, Bang Marcel. Ya, Pak Bone, silakan. Boleh sekali lagi ya? Oh, ngomong, Pak. Silakan, Pak. Ya, mohon maaf, saya harus fokus kembali kepada tema kita malam ini adalah kasih Ya. universal itu sendiri. Ya. Ya, sebenarnya maaf ya dari beberapa tanggapan tadi itu
kayaknya rasa pesimis ya. Bagi saya itu optimis karena di mana yang penting kita kembali. Buanglah amarahmu, buanglah egoismu seperti apa yang diterangkan dalam Efesus tadi. Itu akan timbul kasih universal itu. Tetapi kasih universal itu munculnya dari kasih lokal dulu, kasih dalam keluarga dulu, kasih dalam lingkungan kita dulu. Kalau itu muncul, pasti kita bisa keluar. Itu. Saya kasih contoh saja. Di RT saya ini, di RT saya di Batu Ampar, kami orang Kristen 3 orang aja, Pak. Tapi kami bayar aja. Baik itu acara 17 Agustus atau acara apa, kita tetap sekaligus ya silaturahmi tetap seperti biasa. Yang penting kan kita bukan membawa agama, tetapi kita bagaimana kita hadir di situ sebagai ya wakil Kristus kita di situ menunjukkan oh inilah mereka. Mungkin itu. Saya masih di seberang ya, masih di Kudonghua itu kami 6 gereja, tetapi aman. Bagaimana dengan satu masjid besar itu? Tetapi puji Tuhan, orang selalu melihat, coba lihat Katolik itu, karena memang kita diajarkan, kita diberi amanah bahwa inilah kita hidup dalam masyarakat harus seperti ini. Mungkin itu, Pak. Sehingga itu kan makanya apa yang kita tema hari ini, tema malam ini adalah kasih universal itu akan muncul, artinya menyebar kepada masyarakat siapapun. Ya kita optimis saja, Pak. Yang penting itu tadi lagi-lagi saya katakan dari pribadi kita buang dulu amarah kita buang dulu egois kita, itu. Ya. Tetapi jangan lupa bagaimana dalam hidup berkeluarga kita, bagaimana dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan kecil kita, itu juga kita selalu ya piring melayang ke sana sini ya. Tidak mungkin gitu kita bawa ke mungkin itu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Boni. Iya. Mungkin saya disclaimer saja, tadi apa yang disampaikan bapak-bapak sebelumnya itu bukan pesimis, Pak, tetapi mungkin mau memaparkan realitas yang ada sekarang, seperti itu kira-kira. Jadi memang kalau dikatakan gereja Katolik, arti kata Katolik itu sendiri kan artinya universal. Kita tidak menemukan gereja Katolik Batak, gereja Katolik Toraja, gereja Katolik NTT, tidak ada gitu. Dari kata Katolik saja itu sudah universal gitu. Maka sebenarnya tidak ada kesulitan bagi kita sebenarnya sebagai orang Katolik yang memang karena sudah bersifat universal. Tidak ada hambatan untuk kita itu untuk mengaplikasikan ajaran Kristus yang memang bersifat universal. Ya, bisa jadi di gereja-gereja yang lain yang membawa nama kesukuan bisa jadi. Saya juga tidak menuduh seperti itu, tapi bisa jadi seperti itu. Ya. Tetapi bagi kita orang Katolik yang memang dari kata Katolik itu sendiri sudah artinya universal, maka bukan sesuatu yang sulit bagi kita untuk mengimplementasikan. Dan saya kira tidak heran mengapa kok gereja Katolik melalui Paus Fransiskus itu menggagas pertemuan dengan imam besar Masjid Al-Aqsa tadi. Ya. Bagaimana apa yang didemonstrasikan oleh Paus Fransiskus ketika berkunjung ke Indonesia, yang berdiskusi, beraudiensi dengan beliau itu bukan cuma orang-orang Katolik, tapi ya Bapak Ibu sendiri bisa lihat ada ibu guru yang jilbab sampai nangis terseduh-seduh itu. Itu menggambarkan bahwa bagaimana suasana hatinya itu bisa tersambung dengan mendiang Paus Fransiskus. Bagaimana seorang imam masjid Istiqlal yang sekarang sudah menjadi Menteri Agama itu bisa bersapa mesra dengan Paus Fransiskus. Saya kira itu semua gambaran
bahwa memang apa yang diajarkan oleh gereja itu memang sedang diimplementasikan secara live oleh pemimpin-pemimpin gereja kita. Kalau kita flashback lagi sebelumnya, mendiang Santo Paus Yohanes Paulus II, bagaimana dia mengampuni orang yang menembak dia, yang juga adalah seorang Muslim, orang Turki, Ali Akça namanya. Beliau tidak mengedepankan rasa amarah, tidak mengedepankan rasa dendam, tetapi inilah yang bisa kita lihat realitanya seperti itu. Ya, jadi memang sangat banyak contoh di dalam perjalanan kehidupan gereja kita, dan saya selalu percaya bahwa gereja kita, gereja Katolik itu memang sedang mereformasi dirinya dan terus mereformasi dirinya. Pernah berbuat kesalahan di masa lalu, oke, tetapi tidak tinggal begitu saja, tapi berani untuk mereformasi dirinya. Bagaimana reformasi itu dijalankan dari dalam dan keluar. Mendiang Paus Benediktus itu mengungkap banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual oleh imam-imam, diungkit oleh Paus Fransiskus. Tidak malu beliau. Ya itulah kebenaran. Jangan malu menyuarakan kebenaran. Ya, sangat revolusioner sekali. Ya, gereja terus melakukan pembenahan dirinya itu pasca Konsili Vatikan yang kedua. Banyak sekali pujian-pujian dari institusi agama di luar Katolik yang memberikan pujian kepada gereja Katolik. Yang tadinya itu mencibir, sekarang itu memberikan pujian bahwa memang gereja Katolik itu berani untuk mereformasi dirinya sendiri tanpa harus ada yang reformasi dari luar. Bahkan orang yang mengatakan reformasi itu sendiri, itu pencetusnya itu sendiri, itu malah karyanya itu dipakai oleh Adolf Hitler untuk menghabisi kaum Yahudi. Ya. Nah, itu sekilas tentang bagaimana semangat kasih universal itu memang sebenarnya merupakan inti ajaran dari gereja. Gereja yang sama-sama kita cintai, gereja yang sama-sama kita hidup di dalamnya, itu terus-menerus menyuarakan kasih yang universal. Sesuai dengan namanya sendiri sebagai Katolik atau universal. Baik. Apakah masih ada tanggapan dari Bapak atau Ibu? Silakan. Malam Pak Marcel dengan Christine Pak. Ya, Bu Christine, silakan. Pak, saya cuma mau sharing menanggapi apa yang Pak Bona tadi mungkin menambahkan di dalam keluarga kita pun kan kita pasti yang bilang Pak Bona ada piring terbang dan lain-lain. Nah, karena itu saya mengalami sendiri Pak. Awal saya baru masuk ya Pak, ya belum setahun, dan mengalami istilahnya polemik dalam keluarga, yang mana kan Pak Marcel tahu bahwa keluarga saya ada yang Protestan dan ada yang Katolik. Dan bersamaan karena saya baru masuk masih semangat-semangatnya untuk belajar mengimani ya Pak ya, tapi belum mendalam. Dan di situ saya mendapat cobaan Pak. Yang mana adik ipar saya itu mengatakan kalau Katolik itu menyembah patung, Katolik itu katolol, Katolik Roma. Saya marah sekali Pak pada saat menanya Pak. Sampai saya berantem sama adik saya sendiri. Wah, yang kayak di Pak Bono bilang, piring terbang udah mau banting-bantingan. Tapi dengan berjalannya waktu ke sini, itu pendalaman iman dan lain-lain, memang sangat susah, Pak. Kita itu membangun untuk istilahnya kedewasaan penuh dalam iman Katolik. Saya merasakan itu. Dan kesini-sininya kalau
masih sih dia seperti itu ya sih saya kalau karakter dan watak sudah teracuni ya seperti itu. Saya kalau orang tua saya bilang itu gimana tuh itu masih dia seperti itu mulutnya, saya bilang sudah mak doakan saja. Saya istilahnya saya yang penting sudah satu dua kali menegur dan hampir perpecahan yang ramai sekali gitu loh, sampai urusan juga waktu itu mau ke polisi gitu, Pak Maruf. Saya mau laporkan penghujatan gitu, tapi setelah saya pikir-pikir aduh kok saya seperti ini ya, saya baru masuk Katolik kok seperti ini. Setelah saya ikut-ikut apologi apologi Katolik yang dibawa oleh Romo sendiri, pelan-pelan saya belajar iman Katolik karena yang di Matius 18 ayat 5, 15-20, tegurlah kalau sampai beberapa kali istilahnya, tegurlah bawa empat mata, baru saksi lagi lain kan Pak Marcel ya. Sehingga saya seperti kalau memang tidak bisa mendengar nasihatnya, tinggalkanlah. Jadi saya mengambil dari isi apa itu, saya mungkin yang sudah menegur berulang kali, tapi masih tetap begitu, ya sudah. Saya hanya bisa mendoakan gitu loh Pak Marcel. Memang secara universal kalau kita mau menjadi manusia baru, kita harus menanggalkan ego drama dalam diri pribadi kita. Bagi saya sih sangat susah, Pak. Apa yang Bos Franciscus imbau itu untuk saya jalani sangat susah, tapi ya saya akan berusaha menjadi manusia baru. Itu Pak Marcel, sharing saya Pak Marcel. Baik, terima kasih Bu Kristi. Ya. Sesuai dengan ajaran Rasul Paulus tadi bahwa benar, tinggalkanlah ego. Kita meninggalkan ego, kita meninggalkan kecenderungan kita itu karena Kristus. Saya pernah juga membahasakan bahwa kalau seorang Rasul Paulus itu kan adalah seorang Yahudi tulen, yang kalau dia mau ego, itu pantas kalau dia ego. Dia adalah murid dari seorang rabi yang menghasilkan para rabi terkenal, yaitu Rabi Gamaliel. Kalau dia mau ego, dia pantas ego. Dia adalah seorang yang terpelajar. Kemudian dia adalah seorang ahli Taurat. Ditinjau dari segi suku, dia itu suku Benyamin, suku yang lahir dari istri yang sangat disayangi oleh Yakub, yaitu Rahel. Tapi apa kata Rasul Paulus? Setelah saya mengenal Kristus, semua kebanggaan saya itu tidak ada artinya, hilang. Jadi ya itu juga yang betul-betul menjadi semangat beliau dan diajarkan kepada gereja-gereja di masa itu bahwa buang semua keegoan itu karena Kristus. Saya ini kurang apa? Seolah-olah itu Sang Rasul Paulus itu berkata seperti itu. Saya ini kurang apa? Kebanggaan saya itu kurang apa ada dalam diri saya? Saya dipercaya oleh Mahkamah Agama Sanhedrin, Mahkamah Agama Yahudi, untuk menumpas orang-orang Kristen sampai mengejar orang-orang Kristen sampai ke Damaskus. Saya diberi pasukan, apa bangsa? Dikasih fasilitas. Saya ini tamatan dari rabi terbaik. Saya menguasai hukum Taurat, mengerti tentang hukum Taurat. Saya dari suku Benyamin dan segala macam kebanggaan yang melekat pada dirinya sebagai seorang Yahudi tulen. Saya melaksanakan hukum Taurat sepenuh-penuhnya. Tapi begitu mengenal Kristus, tidak ada artinya sama sekali kebanggaan saya itu. Nah, ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada gereja-gereja di masa itu, dan saya kira juga masih relevan kepada kita gereja-gereja di masa ini. Apalagi yang mau saya banggakan dari diri saya?
tidak ada lagi selain Kristus. Kristuslah yang menjadi dasar dari kebanggaan saya. Nah, Kristus sendiri mengatakan, jika dunia itu menganiaya kamu, janganlah heran karena dunia telah menganiaya aku sebelumnya. Ya, kalau kamu mengaku sebagai muridku, ya kamu dianiaya dunia, ya wajar saja orang dunia yang memang sebenarnya sebelum sebelum kamu itu sudah menganiaya aku kok. Ya, itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang dengan curahan Roh Kudusnya itu selalu menginspirasi gereja Katolik sebagai mempelainya yang akan dia jemput nanti ketika ia datang dalam awan-awan kemegahannya sesuai yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel dan tertulis kembali di dalam kitab Wahyu. Seperti itu. Baik. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu, Suster, nanti di dalam memberikan pemaparan, terutama Bapak Ibu yang memaparkan nanti materi PI-nya. Semangat untuk mengasihi secara universal itu memang tidak henti-hentinya diserukan oleh gereja Katolik yang memang selalu terinspirasi oleh ajaran-ajaran Tuhan itu sendiri dan diteruskan lagi oleh para rasulnya, diteruskan lagi oleh pengganti-pengganti para rasulnya. Sampai hari ini dalam konteks dunia yang kacau balau kata Paus, di mana orang lebih mementingkan kelompoknya sendiri-sendiri, cenderung untuk mementingkan kepentingan kelompok-kelompoknya sendiri, membuat politik-politik identitas yang pada sebenarnya itu adalah kepentingan, ada kepentingan di balik itu. Yang sedang mengejala sekarang, itu yang selalu disuarakan oleh gereja sampai hari ini untuk paling tidak bisa gereja Katolik itu memberi warna yang berbeda dari kecenderungan dunia saat ini. Tentu dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan pada kita. Baik, apakah masih ada dari Bapak Ibu? Suster, mungkin tambahan. Dan saya kira tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu Suster untuk nanti disampaikan pada umat dan mudah-mudahan materi ini juga sangat menginspirasi kita di dalam kehidupan kita. Cukup. Baik. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa pada tanggal 5 September nanti kita akan mengundang Romo Doso dari Banjarmasin akan hadir di paroki kita. Mohon untuk mengikuti acara yang diselenggarakan oleh paroki, dalam hal ini seksi kami ya, seksi pewartaan, itu bekerja sama dengan satu grup yang ada di paroki kita, yaitu grup Gerakan Membaca Kitab Suci yang namanya itu agak sedikit nyeleneh gitu ya, grup pusing gitu ya. Ya, bahwa putaran pertama setahun 312 hari umat paroki Dahor sudah lebih banyak menyelesaikan membaca kitab suci secara tuntas dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, tentu untuk memulai putaran kedua 312 hari berikutnya, setahun berikutnya itu nanti kita hadirkan Romo yang akan menyusun buku panduan membaca kitab suci dalam 312 hari itu, yaitu Romo Doso. Nah, di situ silakan Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang menjadi pendamping PI di lingkungan masing-masing untuk bisa hadir. Targetnya itu satu lingkungan bisa mengirim 5 wakil. Ya, ada biaya kontribusi 50.000 per peserta, itu bukan untuk Romo Doso, bukan, tapi untuk makan siangnya Bapak Ibu beserta snacknya.
Itu terlaksana dari jam 8.30 pagi, karena itu hari Jumat, libur, tanggal merah, sampai jam 3 sore. Jadi tentu harus ada snacknya dan makan siangnya. Kami mengharapkan supaya Bapak Ibu itu bisa hadir untuk menimba bukan saja pengetahuan tetapi inspirasi yang ada yang dibawakan oleh Romo Doso nanti, dan ya serangkaian acara di dalam pertemuan nanti itu tanggal 5 September. Mohon maaf Pak Marcel, tempatnya Yes. tadi di mana Pak? Tempatnya di Aula Ave Maria, Pak Naryo. Siap. Tempatnya di Aula Ave Maria dari jam 8.30 pagi sampai jam 3 sore. Iya. Terima kasih. Tanggal 5 September, ya, hari Jumat. Ya. Baik. Terima kasih sekali lagi Bapak, Ibu, Suster yang terkasih. Kita sudah membahas materi kita untuk minggu ini yang bertema tentang kasih universal memajukan pribadi-pribadi dalam rangkaian tema besar, yaitu bela rasa dan persaudaraan. Minggu depan kita sudah akan ganti topik. Kita sudah memasuki bulan Kitab Suci Nasional dan materinya sudah ada. Minggu depan saja saya sharing materinya ya Bapak Ibu ya. Jadi Siap. kita akan membahas 4 minggu berturut-turut materi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang dapat ya. Itu diambil dari kitab Nabi Maleaki ya. Kitab Nabi Maleaki dan Sefanya gitu. Sefanya bukan Maleaki dan lupa saya. Ada. Ya, sengaja bikin penasaran dikit biar Bapak Ibu antusias untuk mengikuti bekalan ini. Baik. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam Zoom yang sudah disediakan pada malam hari ini untuk kita pakai bersama membahas materi PI kita, dan materi ini akan segera saya share di grup pendamping PI setelah pertemuan kita ini. Ya. Di tengah-tengah kita ada Suster Alexia yang selalu setia hadir bersama kita di dalam pembekalan materi PI. Dan mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Kami mohon kesediaan Suster untuk memimpin kita dalam doa penutup. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Sang Pemimpin dan Gembala yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk senantiasa berbenah diri, agar kami setiap hari mampu memiliki kepribadian yang matang dan percaya kepada penyelenggaraan. Tuntunlah kami agar dalam mengemban tugas kami senantiasa bersikap melayani dengan penuh cinta. Anugerahkanlah juga kepada kami hati seperti hatimu yang penuh perhatian dan belas kasihan terhadap penderitaan saudara-saudari kami. Semoga tiap keprihatinan yang kami cintai membuat kami senantiasa siap sedia bekerja dan berbuat baik sekuat tenaga kami untuk menjawab kebutuhan bersama kami, terlebih di lingkungan kami. Kami juga mohon malam yang tenang bagi kami masing-masing, dan bangunkanlah esok hari dalam keadaan sehat dan bahagia. Terpujilah nama-Mu ini dan sepanjang masa. Amin. 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 Berkata atas keluarga dan komunitas dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Selamat malam semua. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Marcel.
Terima kasih. Malam Bapak Ibu semua. Selamat malam semua. Terima kasih Pak Marcel, terima kasih Bapak Ibu suster semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, makasih Pak Marcel. Sama-sama, terima kasih. Sehat Pak Marcel, materinya.